Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayo ikhwan akhwat, kita lanjutkan kembali kajian kita, kajian pekanan, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bicarakan masih seputar ahkamul bid'ah, itu hukum-hukum yang terkait dengan bid'ah. Sekarang kita bicarakan tentang fi bayani namazija minal bid'ahil mu'asirati, itu menjelaskan tentang contoh-contoh bid'ah pada masa sekarang. Al-mu'asirah artinya masa sekarang ya. Jadi Syekh akan menjelaskan beberapa contoh-contoh bid'ah yang tersebar di masa sekarang ini. Wahya, yaitu satu, al-ihtifadu bil maulidin nabawi. Al-ihtifalu bil maulidin nabawi, yaitu merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, at-tabarruku bil amakini wal athari wal amwat wa nahwi zalika. Yang kedua adalah bertabarruk dengan tempat-tempat, dengan peninggalan-peninggalan, dan dengan orang-orang mati. Wa nahwi zalik, dan yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, al-bid'u fi majalil ibadat wa taqarrubu bihi ilallah, yaitu bid'ah dalam bidang ibadah-ibadah dan bertakarub dengannya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ada 3 contoh bid'ah yang tersebar luas pada masa sekarang yang akan diterangkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Pertama, bid'ah merayakan kelahiran Nabi SAW. Yang kedua, bid'ah bertabaruk dengan tempat-tempat, dengan peninggalan-peninggalan atau dengan orang-orang mati. Dan yang ketiga adalah bid'ah dalam bidang ibadah. Kemudian beliau mengatakan al-bid'ahul mu'asiratu katsiratun. Bid'ah-bid'ah di masa-masa sekarang ini sangat banyak. Jadi bid'ah di masa kita ini sangat banyak. Karena tadi semakin jauh orang dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin jauh manusia dari ilmu, sehingga muncullah berbagai macam bid'ah ya. Al-bid'ahul mu'asiratu katsiratun. Bid'ah di masa sekarang ini sangat banyak. Bi hukmi ta'akhuriz zaman, disebabkan karena jauhnya zaman dari zaman kenabian sallallahu alaihi wasallam ya, disebabkan jauhnya zaman kita sekarang ini dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga begitu banyak bid'ah tersebar ya. Wa qillatil ilmi, dan disebabkan oleh sedikitnya ilmu. Ya, jauh masa kita dan Nabi SAW, kita dari Nabi jaraknya udah 1400 tahun lebih. Ya, kemudian sedikitnya ilmu. Ya, di mana-mana tempat yang di situ tidak ada syekhnya, tidak ada ulamanya yang mengajak kepada sunnah, maka yang muncul adalah banyaknya bid'ah. Ya, wa qillatil ilmi, dan kurangnya ilmu. Wa kasratid du'ati ilal bid'ah wal mukhalafat, dan karena banyaknya para dai, para penganjur kepada bid'ah dan penyimpangan. Ya, karena banyaknya orang-orang yang mengajak kepada munculnya bid'ah-bid'ah. Banyak orang yang mengajak untuk melakukan bid'ah-bid'ah dan penyelisihan-penyelisihan. Wa syarayani tasyabbuhi bil kuffari fi adatihim wa tuqusihim, dan karena berlakunya tasyabbuh, yaitu meniru-niru orang-orang kafir dalam kebiasaan dan juga dalam tuqusihim, yaitu upacara agama mereka ya. Misdaqan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan mengikuti jalan-jalan orang yang bahwa bid'ah-bid'ah di masa kita sekarang ini sangat dengan Nabi SAW sudah sangat jauh. Ya, sedikit ilmu yang tersebar di tengah-tengah kita. Kemudian banyak orang-orang yang mengajak kepada bid'ah. Banyak orang-orang yang mengajak kepada melakukan bid'ah ya. Kemudian juga faktor lain adalah karena ada tasyabbuh, yaitu mencontoh, meniru-niru kebiasaan orang-orang kafir dalam tradisi mereka, dalam upacara keagamaan mereka. Sebagaimana hal tersebut sudah disampaikan oleh Nabi SAW, bahwa umat ini mereka akan mengikuti ya sunnah-sunnahnya atau jalan-jalannya orang-orang yang hidup sebelum kita ini. Kata Rasulullah SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kemudian bid'ah pertama yang dijelaskan oleh Syekh adalah al-ihtifalu bimunasabatil maulidin nabawi, yaitu merayakan hari kelahiran Nabi SAW yang kita kenal dengan namanya maulid ya. Ini hukumnya adalah bid'ah ya. Kata Syekh, wa huwa tasyabbuhun bin nasara. Merayakan kelahiran Nabi SAW itu merupakan tasyabbuh, yaitu meniru-niru kebiasaan orang-orang Nasrani. Fi amalin ma yusamma bil ihtifal bi maulidil masih, dalam perbuatan apa yang dinamai dengan merayakan kelahiran Al-Masih, yaitu Yesus bagi mereka ya. Jadi merayakan kelahiran Nabi SAW, maulid, itu merupakan tindakan tasyabbuh, tindakan meniru orang-orang Nasrani dalam perbuatan mereka merayakan kelahiran Tuhan mereka, yaitu Al-Masih ya. Ya. Wa yahtafilu jahalatul muslimin
awil ulama al-mudillun fi rabi'il awwali aw fi ghairihi min kulli sanatin bimunasabati maulidir rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang jahil dari kalangan kaum muslimin atau ulama-ulama yang menyesatkan, mereka merayakan pada bulan Rabiul Awal atau pada bulan lainnya min kulli sanatin, pada setiap tahun, bimunasabati maulidir rasul, itu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang awam di kalangan kaum muslimin atau ulama-ulama yang menyesatkan kaum muslimin, mereka merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Mereka merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal juga di bulan Rabiul Awal. Ya, jadi mana yang lebih pantas untuk kita lakukan? Merayakan kelahiran beliau di bulan Rabiul Awal atau meratapi kematian beliau sallallahu alaihi wasallam? Kedua-duanya tidak dibolehkan, enggak ada dalilnya, ya. Nah, jadi kebanyakan kaum muslimin dan juga ulama-ulama yang menyesatkan, mereka pada bulan Rabiul Awal ini atau pada bulan lainnya, ya bahkan lebih sebulan, ya. Kalau acara Maulid itu setiap tahun mereka mengadakan sambutan ataupun acara untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Faminhum man yuqimu hadzal ihtifala fil masajid. Di antara mereka ada yang mengadakan perayaan ini di masjid-masjid. Di antara kaum muslimin ada yang merayakan perayaan kelahiran Nabi ini di masjid-masjid. Wa minhum man yuqimuhu fil buyut. Ada yang merayakannya di rumah-rumah, au fil amkinatil muaddati lizalik, atau di tempat-tempat yang memang disiapkan untuk itu, ya. Wa yahduru jumu'un katsiratun min dahma'in nas wa awamihim. Lalu hadirlah kumpulan yang sangat banyak dari orang-orang awam, dari orang-orang jelata, ya. Jadi Syekh menceritakan bagaimana orang-orang yang merayakan tentang kelahiran Nabi SAW ini, mereka mengadakan di masjid, di rumah-rumah, ya. Kalau enggak maulid pun nanti kayaknya malu, ya. Oh, itu rumah si fulan sudah maulid belum? Itu masjid itu sudah maulid belum? Musala itu sudah belum? Ya kan? Ditanyain. Ya kayaknya kalau enggak mengadakan itu ada hal yang kurang gitu, ya. Ya, itu yang berlaku di tengah-tengah umat yang kebanyakan mereka juga tidak mengetahui hukum sebenarnya, ya. Nah, wa yahduru jumu'un katsiratun min dahma'in nasi wa awamihim. Banyak kumpulan yang hadir, ya, dari orang-orang awam dan juga dari orang-orang yang dahma, artinya orang-orang yang pengetahuan agamanya rendah, ya. Ya'maluna zalika tashabbuhan bin nasara fi ibtida'ihim bil ihtifal fi ibtida'ihim al ihtifala bi maulidil masih alaihi salam. Mereka melakukan itu adalah sebuah tasyabbuh, sebuah kebiasaan meniru-niru orang Nasrani dalam bid'ah mereka, yaitu bid'ah merayakan kelahiran Al-Masih alaihi salam. Jadi orang-orang yang merayakan Maulid Nabi SAW, merayakan kelahiran Nabi SAW, itu adalah tindakan tasyabbuh, tindakan meniru-niru orang-orang Nasrani dalam hal merayakan kelahiran anak Tuhan, yaitu Al-Masih alaihi salam. Kok anak Tuhan lahir gitu, ya. Wal ghalibu anna hadzal ihtifala alawatan ala kaunihi bid'atan wa tashabbuhan bin nasara la yakhlu min wujudi syirkiyati wal munkarat. Nah, kata Syekh, dan biasanya bahwa perayaan ini di samping dia merupakan bid'ah dan meniru-niru orang Nasrani, tidak kosong perayaan ini dari adanya kesyirikan dan perbuatan-perbuatan mungkar. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa merayakan kelahiran Nabi SAW itu adalah bid'ah, tasyabbuh bin nasara, meniru-niru orang Nasrani. Selain itu, perayaan ini tidak terlepas dari adanya perbuatan-perbuatan syirik, juga perbuatan-perbuatan mungkar. Ya, tidak terlepas dari perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan mungkar. Contohnya apa? Ka insyadil qasaidil lati fihal gulu fi haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya mendendangkan kasidah-kasidah, ya, yang di dalamnya terdapat gulu, yaitu berlebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila darajati du'aihi min dunillah, sampai ke tingkat berdoa kepada Nabi, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsati bihi, dan juga beristighasah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu jadi ihtifal bi maulidin Nabi, merayakan kelahiran Nabi SAW ini, dia merupakan bid'ah. Ya, kenapa bid'ah? Kan tidak ada 3 generasi pertama yang merayakannya. Kemudian dia adalah tasyabbuh bin nasara, menyerupai orang-orang Nasrani dalam hal mereka merayakan kelahiran Tuhan mereka Al-Masih. Di samping itu juga ada kesyirikan-kesyirikan dan ada perbuatan-perbuatan mungkar yang dilakukan di dalam acara-acara maulid tersebut. Contohnya apa? Seperti mendendangkan nyanyian-nyanyian, nasyid-nasyid yang di dalamnya terkandung gulu berlebihan. Padahal kita semua dilarang gulu, ya.
terhadap Rasulullah SAW. Sampai ke tingkat berdoa kepada Nabi, bukan kepada Allah lagi, kepada Nabi. Ya, sampai meminta pertolongan kepada Nabi SAW. Ya, kalau orang paham bahasa Arab, dia tahu doa-doa yang dibaca itu, ya, dalam maulid itu, maka dia akan, ya, melarang, karena tidak lagi meminta kepada Allah, tapi meminta kepada Nabi SAW. Ya man aluzu bihi, apa namanya, ya Rabbi bil Mustafa, dan seterusnya. Saya juga tidak hafal, ya. Itu adalah kasidah-kasidah atau nyanyian-nyanyian yang di dalamnya terdapat gulu terhadap Nabi SAW. Ya. Kemudian waqad nahan Nabi SAW anil ghuluwi fi madhihi, dan sesungguhnya Nabi SAW telah melarang dari berbuat gulu di dalam memuji Nabi SAW. Nabi SAW telah melarang umatnya, jangan sampai kalian gulu. Gulu itu adalah ekstrim, terlalu berlebihan. Ya, seperti tadi berdoa kepada Nabi SAW, meminta pertolongan kepada Nabi SAW, itu gulu. Ya, karena berdoa kepada Allah harusnya minta tolong kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata Allah SWT, apa namanya? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ada arahan dari Nabi SAW agar kita semua sebagai umatnya tidak gulu, tidak berlebihan terhadap beliau SAW. Kata beliau, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian semua berlebihan terhadapku, berlebihan dalam memujiku, sebagaimana Nasara berlebihan memuji Isa ibnu Maryam. Ya, Nabi SAW mengingatkan kita, jangan kalian berlebihan dalam memujiku. Ya, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam sampai mereka menuhankannya. Ya, innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasuluhu, maka katakanlah oleh kalian Abdullah, bahwa Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan Rasulullah. Ya, katakan bahwa Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan Rasulullah SAW. Ya, beliau hamba biasa, bukan Tuhan, tapi beliau diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa qad yashabu hadzal ihtifala ikhtilatun bainar rijali wan nisa. Dan terkadang juga perayaan ini disertai dengan campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Ya, mungkin kita semua bisa lihat ya bagaimana perayaan-perayaan itu tumpah ruah ke jalan-jalan, ya. Di situ tidak jelas lagi campur baur laki-laki dan perempuan. Dan pada umumnya yang hadir juga bukan untuk mengkaji sirah nabawiyah, tapi juga untuk mencari pasangan, mungkin cari jodoh dan sebagainya, ya. Nah, jadi perayaan-perayaan ini ya pada umumnya ada di situ ikhtilat, yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Wa fasadul akhlak, juga dibarengi dengan rusaknya akhlak. Wa zuhurul muskirat, ya, munculnya al muskirat, yaitu minuman-minuman yang memabukkan. Wa ghairu zalik, dan hal-hal yang lainnya. Ya, tentu tidak semua tempat ada hal seperti itu, memang tidak. Tapi ada perayaan-perayaan itu yang disertai dengan hal-hal yang mungkar, ya, seperti campur baur laki-laki dengan perempuan, rusaknya akhlak, yang tidak sholat, ya. Kadang-kadang perayaannya di tempat yang dekat dengan masjid, tapi giliran masjid masih main di luar, tidak sholat, ya. Giliran datang waktu sholat. Dan juga munculnya al-muskirat, hal-hal yang benda-benda yang memabukkan, ya. Judulnya maulid, tapi yang muda-mudanya mabuk-mabukan, ya. Kemudian Syekh menjelaskan apa itu al-itra. Kata Nabi, la tutruni. Apa itu al-itra? Kata Syekh, al-itra'u ma'nahu al-ghuluwu fil madhi. Itra itu maknanya adalah berlebihan dalam memuji. Tidak boleh seseorang berlebihan dalam memuji Nabi SAW. Contohnya mengarang kasidah-kasidah yang di situ ada permohonan kepada Nabi SAW, ada istighasah kepada Nabi SAW dan sebagainya. Wa rubbama ya'taqiduna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahduru ihtifalatihim, dan mungkin saja mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW itu menghadiri perayaan-perayaan mereka. Ada keyakinan di sebagian tempat, enggak semuanya tentu, ada keyakinan bahwa setiap orang merayakan Maulid itu ada Nabi SAW datang. Kalau ditaruh pasir, kemudian ditutup dengan kain, setelah selesai perayaan itu dibuka kainnya, ada jejak-jejak kaki. Bukan begitu? Jejak-jejak kaki yang di pasir itu dia katakan jejaknya Nabi SAW, ya. Ada seperti itu. Orang yang meyakini bahwa Nabi SAW itu menghadiri perayaan-perayaan mereka. Ya, itu juga. Wa minal munqarati allati tusahibu hazil ihtifalat. Dan di antara bentuk kemungkaran-kemungkaran yang menyertai perayaan-perayaan ini al-anasyidul jamaiyah, yaitu nasyid-nasyid yang dikumandangkan secara bersama-sama.
apa namanya, al-munaggamati, yang berirama, wa darbu at-tabul, juga memukul rebana, ya, memukul rebana dalam masjid. Nasid-nasid didendang-dendangkan dalam masjid pakai apa, irama-irama tertentu. Memang enak kedengaran, ya, apalagi kalau yang nyanyi suaranya merdu. Kemudian juga memukul apa, rebana-rebana, ya, memukul tabul itu apa namanya, apa sih, gendang. Wa ghairu zalika min amalil azkari sufiyatil mubtadi'ah, dan juga hal-hal lainnya berupa pengamalan zikir-zikir sufiah yang dibuat-buat. Wa qad yakunu fihi ikhtilatun bainar rijali wan nisa, dan terkadang ada juga campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Mimma yusabbibul fitnata, yang menyebabkan timbulnya fitnah, timbulnya apa namanya, perzinahan dan seterusnya. Wa yajurru ila al-wuqu'i fil fawahish, dan menyeret kepada munculnya perbuatan-perbuatan keji. Wa hatta law khala hazil ihtifalu min hazil mahazir waqtasara 'ala al-ijtima'i wa tanawul at-ta'ami wa izharil farahi kama yaqulun fa innahu bid'atun muhdatsatun. Ya, sampai ya, walaupun perayaan ini bebas dari larangan-larangan ini, enggak ada dalamnya misalnya apa namanya, tidak ada di dalamnya misalnya campur baur laki-laki dengan perempuan, tidak ada muskirat, hal-hal yang memabukkan, tidak ada misalnya apa namanya, zikir-zikir yang bid'ah. Walaupun itu tidak ada, ya misalnya, maka kata Syekh, ya, waqtasara 'ala al-ijtima', yang ada cuma berkumpul-kumpul, memakan makanan, menampakkan kegembiraan seperti yang mereka katakan, fa innahu bid'atun muhdatsatun, maka dia tetap merupakan bid'ah yang baru. Jadi kalau seandainya di dalam bid'ah, dalam maulid itu tidak ada ikhtilat, tidak ada apa namanya itu campur baur laki-laki dengan perempuan, tidak ada nasyid-nasyid yang berisi kesyirikan dan sebagainya, apakah dengan demikian ihtifal itu dibolehkan? Tetap tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia merupakan bid'ah, ya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, ya. Wa aidan huwa wasilatun ila an yatatawwar, dan kalau dibiarkan perayaan tersebut, ya, meskipun pada awalnya kosong dari al-munkarat, dari perbuatan-perbuatan mungkar, maka dia akan berkembang. Wa yahsulu fihi ma yahsulu fil ihtifalatil ukhra minal munkarat, dan terjadilah, ya, kemungkaran-kemungkaran yang lain seperti dalam perayaan-perayaan yang lainnya. Ya, jadi jangan jadikan alasan, oh, enggak ada ikhtilat di dalamnya, enggak ada misalnya pemabuk-mabukan, enggak ada di dalamnya penelantaran terhadap salat. Dengan demikian bid'ah ihtifal ini atau perayaan ini dibolehkan. Tetap tidak dibolehkan, karena dia merupakan perayaan yang bid'ah, ya, yang tidak ada contohnya dari generasi terdahulu. Wa qulna innahu bid'ah. Kata Syekh, kita katakan dia merupakan bid'ah. Kenapa? Li'annahu la aslalahu fil kitabi wa sunnati wa amali salafis salih. Karena tidak ada dasarnya. Kenapa sih kita katakan itu bid'ah? Kan baik. Kenapa kita katakan bid'ah? Karena tidak ada dasarnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah dan dalam praktik salafus salih. Kita katakan perayaan tersebut, dan juga perayaan-perayaan lain, bukan hanya maulid, ya. Apa namanya, tahun baru Hijriyah, Isra Mi'raj dan sebagainya. Kita katakan perayaan tersebut adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada dasarnya dari Al-Quran, dari sunnah, dan dari pengamalan salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, wal qurunil mufaddalah. Juga tidak ada contohnya dari generasi yang diutamakan, dari generasi yang diistimewakan, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada yang mereka mengerjakan itu. Wa inna ma hadasa mutaakhiran. Perayaan Maulid ini itu terjadi belakangan. Apakah Nabi pernah mengadakan? Tidak pernah. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah pernah? Enggak pernah, ya kan? Apakah apa namanya tabi'in pernah mengadakan? Enggak pernah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, ya, apakah mereka pernah mengadakan perayaan ini? Enggak pernah. Enggak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Nah, sesungguhnya perayaan Maulid ini muncul belakangan, ba'dal qarnir rabi'il hijri, setelah abad keempat Hijriah. Jadi perayaan Maulid ini muncul setelah abad keempat Hijriah. Apa namanya, abad pertama, kedua, ketiga enggak ada perayaan ini sama sekali. Munculnya pada abad keempat Hijriah. Ahdatsahu al-Fatimiyun Syiah, yang diadakan oleh Bani Fatimiyah di Mesir. Bani Fatimiyah ini mereka mengaku sebagai keturunan Ahlul Bait, ya. Mereka asalnya dari Maroko, kemudian berpindah ke Mesir sampai berkuasa sekian lama di Mesir, ya, di Kesultanan Bani Fatimiyah.
Ya. Mana fi Taimiyah ini orang-orang Syiah, ya. Qala al-Imam Abu Hafsin Tajuddin al-Fakihani rahimahullah. Imam Abu Hafs Tajuddin al-Fakihani rahimahullah, beliau berkata, jadi Syekh tidak sebatas ngomong doang. Beliau mengutip keterangan dari ulama, ya, yang mengatakan bahwa Maulid itu diadakan 4 abad setelah Rasulullah SAW meninggal. Di antaranya beliau mengutip ucapan Abu Hafs Tajuddin al-Fakihani, seorang imam dari mazhab Maliki. Kata beliau apa? Amma ba'du faqad taqarrara su'alu jama'atin minal mubarakin an al-ijtima'i allazi ya'maluhu ba'dun nasi fi syahri Rabi'il Awwal yusammunahu al-maulida. Ya, telah ada pertanyaan yang berulang-ulang dari sekelompok orang yang diberkahi tentang hukum berkumpul yang dilakukan oleh sebagian orang pada bulan Rabiul Awal. Wa yusammunahul maulid. Perkumpulan itu mereka namakan maulid. Halahu aslun fid din, apakah ada dasarnya dalam agama? Wa qasadul jawab an zalika mubayyana wal idaha anhu muayyana. Mereka inginkan penjelasan yang terang, ya. Mereka inginkan pernyataan yang jelas, ya, tentang pertanyaan itu. Jadi orang bertanya kepada Tajuddin al-Fakihani, apakah yang dilakukan oleh orang berupa perkumpulan-perkumpulan pada bulan Rabiul Awal itu untuk memperingati kelahiran Nabi, apakah itu ada dasarnya? Ya, pertanyaan itu datang berulang-ulang, ya. Apa jawabannya Tajuddin al-Fakihani? Ya, kata beliau, la a'lamu li hadzal maulidi aslan fi kitabin wala sunnatin. Saya tidak mengetahui maulid ini atau perayaan ini ada dasarnya dalam kitab dan dalam sunnah. Ya, ini menjawab bukan Ibnu Taimiyah, bukan Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, tapi Tajuddin al-Fakihani. Ya, kata beliau apa? Saya tidak tahu ada dasarnya, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, yang menunjukkan bolehnya mengadakan atau yang memerintahkan bolehnya mengadakan perayaan ini. Wala yunqal amaluhu an ahadin min ulama'il ummah, dan tidak pernah diceritakan ada pengamalan dari seorang pun dari ulama umat ini. Allazina humul qudwatu fid din, yang merupakan teladan dalam agama. Al-mutamassikuna bi atharil mutaqaddimin, yang senantiasa berpegang teguh dengan peninggalan orang-orang terdahulu. Bal, kata Al-Fakihani, bal huwa bid'atun, bahkan dia merupakan bid'ah. Ahdasahal batilun, yang diadakan oleh orang-orang yang batil, orang-orang yang sesat. Wa syahwatu an-nafsi wa syahwatu nafsin, dan merupakan sebatas ngikutin selera, ya. Iqtana bihal akalun, yang dilakukan oleh orang-orang yang suka makan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang suka makan. Kalau maulid kan banyak makan, ya. Jadi kata Al-Fakihani bahwa perayaan maulid itu tidak ada dasarnya dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi SAW. Dan tidak pernah ada seorang pun dari ulama umat ini yang terdahulu, yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka tidak pernah menukil dan tidak pernah mengamalkan perayaan ini. Kemudian kata Al-Fakihani apa? Bal huwa bid'atun, bahkan perayaan ini merupakan bid'ah. Ahdasahal batilun, yang diciptakan oleh orang-orang batilun. Siapa al-batilun di sini maksudnya? Adalah Bani Fatimiyah, karena mereka pengasas utamanya. Wa syahwatun nafsin iqtana bihal akalun, dan merupakan sebatas ngikutin selera, ya, yang dianggap bagus oleh orang-orang yang suka makan. Ya, kalau banyak acara-acara maulid di mana-mana kan banyak makanan, ya. Nah, jadi yang mengatakan boleh itu yaitu tadi, ya, orang-orang yang banyak penyimpangannya dan orang-orang yang suka makan, ya. Ya, kalau ada maulid sebulan kan bebas makan sebulan, ya. Sini ada maulid, situ ada, sehingga bebas untuk makan 1 bulan, ya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, wa kadzalika ma yuhdithuhu ba'dun nas. Dan demikian pula yang diadakan oleh sebagian manusia. Maksudnya ini terkait dengan perayaan Maulid Nabi, ya. Imma mudahatun lin nasara fi milad Isa alaihissalam. Ada kalanya yang mereka adakan itu adalah meniru orang-orang Nasrani dalam kelahiran Isa alaihissalam. Wa imma mahabbatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zim. Wa imma mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'zima. Dan ada kemungkinan bahwa maksudnya itu adalah mengungkapkan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan pengagungan. Min ittikhazi maulidin Nabi SAW ida, seperti menjadikan kelahiran Nabi SAW sebagai hari raya. Yaitu hari raya itu adalah hari yang terulang datangnya setiap tahun. Itu disebut dengan hari raya. Wa ma ikhtilafin nasi fi maulidihi, ya.
bersamaan dengan perbedaan manusia mengenai lahirnya. Kapan Nabi SAW lahir? Apakah benar di bulan Rabiul Awal? Masih diperselisihkan, ya. Fa inna hadza lam yaf'alhu salafu. Ini tidak pernah dilakukan oleh orang salaf. Jadi kata Ibnu Taimiyah mengenai perayaan yang dilakukan oleh sebagian manusia, yaitu perayaan kelahiran Nabi SAW ini, kemungkinannya cuma dua. Pertama, itu merupakan sikap meniru orang-orang Nasrani dalam hal merayakan kelahiran Tuhan mereka, Al-Masih alaihissalam. Dan itu mungkin juga karena untuk mengungkapkan cinta dan pengagungan kepada Nabi SAW. Ya. Kemudian apa? Kata beliau, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Walau kana haza khairan mahdan aw rajiha, lakana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna. Seandainya merayakan itu adalah kebaikan yang benar-benar baik, atau kebaikannya lebih banyak daripada kemungkarannya, kebaikannya lebih menonjol daripada kemungkarannya, lebih dominan daripada kemungkarannya, lakana salafu radhiyallahu anhum ahaqqa bihi minna, maka orang-orang terdahulu lebih berhak untuk merayakannya dari kami. Maksud beliau, seandainya merayakan Maulid Nabi itu benar-benar murni kebaikan atau kemungkinan besar kebaikan, maka orang-orang dahulu dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka lebih dahulu daripada kita merayakannya, karena mereka orang yang benar-benar semangat untuk melakukan kebaikan, ya. Tapi karena mereka sendiri enggak mengadakan, itu menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang dibolehkan, ya. Fa innahum kanu ashadda mahabbatan lin Nabi SAW. Mereka itu lebih kuat cintanya kepada Nabi SAW, wa ta'ziman lahu minna, dan lebih menghormati Nabi SAW daripada kita. Wahum alal khairi ahras, mereka lebih semangat terhadap kebaikan. Wa inna maka jadi karena sahabat dan siapa yang paling besar cintanya kepada Nabi SAW? Apakah orang yang hidup belakangan? Apakah kita yang hidup di abad sekarang ini? Atau sahabat Nabi SAW? Semua akan jawab bahwa yang lebih besar cintanya kepada Nabi SAW, yang lebih besar penghormatannya kepada Nabi SAW adalah sahabat, bukan orang yang belakangan ini, ya. Sahabat mereka orang yang paling bersemangat melakukan kebaikan. Kalaulah itu maulid itu kebaikan, maka mereka yang lebih dahulu mengerjakannya. Tapi kan enggak ada dari mereka yang mengadakannya. Itu menandakan bahwa dia bukan perkara yang sunnah, tapi merupakan hal yang dilarang, ya. Wahum alal khairi ahras, mereka lebih bersemangat terhadap kebaikan. Itu kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa inna ma kana mahabbatuhu wa ta'zimuhu fi mutaba'atihi wa ta'atihi wa ittiba'i amrihi wa ihya'i sunnatihi batinan wa zahira. Mencintai Nabi SAW itu adalah mencintai Nabi SAW dan mengagungkan, memuliakan Nabi SAW itu adalah dengan mengikuti Nabi, menaatinya, mengikuti perintahnya, menghidupkan sunnahnya zahir dan batin. Kan katanya maulid itu adalah untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi SAW, ya. Tapi makna cinta kepada Nabi SAW yang sebenarnya itu adalah mengikuti beliau, taat dan patuh kepada perintah beliau, ya, menghidupkan sunnahnya baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Wa nashru ma bu'itsa bihi, dan menyebarkan ajaran sunnah beliau. Wal jihadu ala zalika bil qalbi wal yadi wal lisan, dan berjihad untuk menegakkan itu dengan hati, dengan tangan dan dengan lisan. Fa inna hazihi tariqatus sabiqin al awwalin minal muhajirin wal ansar. Inilah dia jalan orang-orang terdahulu lagi pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Wallazina tabauhum bi ihsan, dan juga merupakan jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi kalau kita katakan bahwa maulid itu adalah untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi SAW, maka kita tanyakan apa makna cinta kepada Nabi SAW. Makna cinta kepada Nabi SAW itu adalah mengikuti beliau SAW, menaati perintahnya, mengikuti perintahnya, menghidupkan sunnahnya, ya, dan menyebarkan agama dan ajaran Nabi SAW, serta berjihad demi tegaknya agama ini dengan hati, dengan tangan, dengan lisan. Itulah jalan yang sebenarnya yang lurus dalam mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya membukakan kemudahan bagi kita dalam talabul ilmi, dan mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang teguh memegang sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi setiap bid'ah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.